Saudara, apakah keterangan pada saksi yang merupakan terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua bisa menguntungkan Richard Eliezer? Seberapa penting keterangan yang diberikan dalam persidangan hari ini? Kita akan bahas bersama pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Mas Heri, selamat malam. Malam Mbak Livi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga masih menunggu Roni Talapesi, ini adalah kuasa hukum Richard Eliezer yang saat ini masih berada di persidangan namun akan segera bergabung bersama kami. Saya ke Mas Heri dulu. Mas Heri, bagaimana Anda melihat jalannya persidangan hari ini? Seberapa penting kesaksian dari 4 terdakwa kasus perintangan penyidikan ini untuk dihadirkan di persidangan? Ya, tentunya kalau ditanya penting, jawabannya sangat penting ya Mbak Livi ya. Apalagi tadi kalau kita memperhatikan dengan seksama keterangan-keterangan tadi itu kan memverifikasi, memvalidasi bahwa sebelum beliau meninggal itu posisinya Pak FS, Pak Ferdi Sambo dengan korban adalah jarak waktu kejadian itu nggak jauh berbeda ya, dan di TKP begitu di tempat kejadian perkara. Kemudian kita memperhatikan juga saksi sudah mulai nyaman untuk menjelaskan ada sedikit kurang tekanan di situ ya. Awal-awal mungkin agak lebih kaku dalam menyampaikan ya. Kemudian juga langgamnya mulai sama, mulai kemudian memperkuat bukti bahwa ada dugaan intervensi di situ oleh Pak FS dalam perkara ini. Juga kalau kita boleh melihat beberapa keterangan tadi juga menyatakan bahwa dalam konteks ini apa yang disampaikan oleh para saksi lebih kepada intervensi itu nyata, kemudian ada upaya untuk melakukan pengawasan dan penguasaan baik barang bukti maupun hal-hal yang terjadi dalam perkara ini itu melalui kuasanya Pak FS tadi ya. Itu beberapa saksi mengkonfirmasi hal yang sama. Saya kira itu Mbak Livi. Oke, ketika tadi beberapa saksi mengkonfirmasi hal yang sama, intervensi itu nyata, semua atas instruksi Sambo, bahkan ada tekanan di sana, di mana mereka semua dari mulai saksi hingga terdakwa itu adalah anak buah Sambo. Apakah ini kemudian juga bisa menguntungkan Richard Eliezer dan juga para saksi yang juga terdakwa? Kalau tujuan pembuktian dari kuasa hukum Baradae atau Richard Eliezer adalah bahwa ini pembunuhan bukan akibat dari tindakan sendiri oleh Richard Eliezer, tapi ada kuasa lain yang kemudian memaksakan atau meminta Richard Eliezer untuk melakukan tindakan ini, saya rasa itu poin yang didapatkan tanpa sadar dari hasil keterangan pada hari ini ya, Mbak Livi ya, bahwa dalam konteks ini bagaimana Pak FS tadi, mohon maaf itu berkali-kali memberikan pernyataan-pernyataan yang seakan-akan khawatir sekali bahwa proses hukum yang berjalan pada saat banyak orang datang ke TKP yaitu penyidik itu agar ini berusaha tidak kemudian disampaikan secara bebas tanpa sepengetahuan beliau kan. Hmm. Eh, Jadi hal ini juga akan bisa mengindikasikan adanya kekhawatiran begitu. Saya nggak tahu kekhawatiran apa yang dialami atau dirasakan oleh Pak FS ya. Nanti akan kita dengar dari keterangan Pak FS sendiri. Tapi setidak-tidaknya dari beberapa saksi yang menyampaikan tadi, sekali lagi ada upaya untuk agar perkara ini di bawah pengawasan dan penguasaan beliau. Bahkan ketika ada bukti yang sudah disampaikan kepada Polres Jakarta Selatan itu pun coba untuk dikonfirmasi lagi oleh Pak FS Oke. dan Uh, dipastikan tidak kemana begitu. Baik, Mas Heri, kalau tadi juga sempat terungkap di persidangan kalimat dari saksi yang menyatakan bahwa Ferdi Sambo menangis, kemudian ia menyatakan kepada para terdakwa yang juga saksi, ikuti saja apa yang kemudian diinstruksikan oleh Sambo, Sambo yang akan bertanggung jawab. Bahasanya kurang lebih seperti itu. Apakah kemudian ini bisa mengubah hasil akhir dari persidangan nanti pada akhirnya? Persidangan memang belum tuntas semua ya Mbak ya, belum lengkap karena keterangan dari terdakwa pun belum didengarkan begitu ya. Bahkan keterangan ahli juga yang akan lebih mengkonfirmasi adanya tindakan pidana ini, terutama apakah di 338 atau 340 KUHP kan belum tuntas ya. Tapi kalau memang dilihat dari pernyataan itu dan kemudian nanti bisa dikonfirmasi dengan keterangan saksi lain dan juga alat bukti lain, saya rasa itu jadi penanda yang bisa jadi pintu masuk awal adanya kecurigaan ya dari jaksa penuntut umum maupun dari majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, mengapa sampai sebegitu ngototnya seseorang
orang melakukan sesuatu tuh ada teori kalkulasinya, Mbak Livi. Hmm, Hal yang ingin dicapai, ada tujuan yang ingin diperoleh dari situ. Untuk kelasnya Jenderal Bintang 2, saya rasa sebagai pemimpin memang biasanya bertanggung jawab terhadap tindakan dari anak buah. Tapi untuk tindakan pidana semacam ini, apakah kualifikasi itu masuk begitu saja tanpa ada rasa-rasanya hal lain di luar dari itu ya? Maka ini yang perlu digali. Mengapa seorang Pak FS begitu sampai merelakan, sampai mau bersikap hal semacam itu kan perlu dipertanyakan begitu ya. Kalau tadi sifatnya ini adalah pribadinya dari Richard Eliezer berarti sudah terjawab ya bahwa ini berarti bukan persoalan pribadi antar hmm. dengan Richard Eliezer, berarti ada keterkaitan. Nah, ini yang perlu dicari, keterkaitan, keterikatan antara Pak FS dengan perkara ini begitu ya. Apakah tadi sebagai yang memberi perintah Hmm. atau memang yang dalam konteks ini proses tadi agar tidak keluar Oke. kemana-mana. Kan kalau tadi dari keterangan juga ada yang mengkonfirmasi di keterangan-keterangan sebelumnya bahwa ada pelaku lain, penembakan lain selain dari Richard Eliezer kan Ya, kalau nggak dari salah. jumlah peluru itu dari 5 dan 7 itu ya. Betul Mbak Livi. Baik, artinya sekarang kalau kita bisa menyaksikan tadi jalannya persidangan, benang kusut tewasnya Brigadir Yosua sekarang sudah mulai terurai satu persatu. Terima kasih juga Mas Heri Firmansyah telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita nanti akan nantikan seperti apa jalannya persidangan selanjutnya. Apakah kemudian benang kusut kasus pembunuhan Yosua ini bisa segera terurai dan kemudian bisa terbuka apa sebetulnya penyebab dari tewasnya Yosua. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.